Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan Sosial Ibu Lilis dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dalam perspektif kewirausahaan. Tapi sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada Dilpa Alivia Hajar, Haris Rasyad Ardian, Elsa Nur Arianti, dan Mutiara Siva. Materi pertama akan dipaparkan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi SWOT. Definisi SWOT menurut Sun Tzu tahun 1992, apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan pertempuran. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, atau opportunities, peluang, dan threats, ancaman, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang bersifat profit dan non-profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter menyebutkan bahwa sebuah analisis SWOT dapat merupakan alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, kemampuan, pilihan karir, dan peluang-peluang karir. Anda sendiri personal SWOT analyst adalah dengan membuat daftar penilaian pribadi dari 4 posisi tersebut, serta mendampinginya dengan pertanyaan dan jawaban yang realistis. Selanjutnya ada tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Tujuan lain diperlukan analisa SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan yang dikenal dengan istilah siklus daur hidup produk atau life cycle product. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Haris. Kepada Haris dipersilahkan. Selanjutnya ialah penerapan analisis SWOT di perusahaan. Yang pertama, menemukan strategi. Analisis SWOT membantu pemilik bisnis menemukan strategi efektif untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan aspek eksternal maupun internal. Jadi, strategi ini tidak hanya berfokus pada laba. Perusahaan bisa menerapkannya untuk organisasi non-profit dan lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua ada rencana pemasaran. Jika ingin membidik target pemasaran yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti modal, demografi pelanggan, struktur dan sumber daya perusahaan, serta strategi persaingan. Dan yang ketiga ada adaptasi tren. Perusahaan yang ingin bertahan lama harus beradaptasi dengan perubahan tren, persaingan, kondisi ekonomi dan sosial. Dan faktor lainnya, analisis SWOT secara rutin akan memberi Anda ilustrasi kondisi perusahaan atau organisasi seiring waktu. Hal ini berguna untuk menciptakan strategi bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, yang selanjutnya di sini ada aspek-aspek analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Strength adalah hal positif yang dimiliki perusahaan terkait keunggulan kompetitif seperti jumlah aset, pegawai, modal, teknologi, hal paten, pengetahuan, jaringan, lokasi strategis, dan reputasi baik. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Weakness adalah hal negatif dalam diri perusahaan seperti kelemahan dalam proses bisnis, jenis material, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, celah dalam tim, dan ketiadaan aset berharga. Yang ketiga ada peluang atau disebut dengan opportunities. Opportunities adalah faktor luar yang berkontribusi pada kesuksesan usaha, seperti kehadiran acara atau fenomena yang dapat menjadi kesempatan promosi, meningkatnya jumlah permintaan, serta situasi pasar, ekonomi, dan politik yang mendukung. Yang terakhir, yang keempat, ada ancaman atau threats. Threats adalah faktor luar yang dapat menghalangi perusahaan atau pemilik bisnis untuk menjalankan rencana atau meraih target. Contohnya adalah tren pasar yang melemah, perubahan politik, teknologi, dan sosial yang tidak mendukung usaha, serta perilaku konsumen yang menurunkan permintaan.
Setiap pengusaha harus tahu cara menganalisis bisnis untuk mengembangkan usaha dan mengantisipasi persaingan. Analisis SWOT adalah tindakan menelaah aspek-aspek bisnis berupa strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Teknik ini dipopulerkan oleh konsultan bisnis Albert Humphrey yang menggunakannya sepanjang tahun 1960 dan 1970-an. Yang menggunakannya untuk menganalisis perusahaan dalam daftar Fortune 500. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Dilpa. Kepada Dilpa dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai faktor internal dan eksternal dalam perspektif SWOT. Faktor internal pada analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Untuk mendefinisikan faktor internal biasanya mencakup yang pertama yaitu pengalaman perusahaan baik yang berhasil maupun gagal. Jika perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, maka kekuatan yang dimilikinya lebih besar daripada kelemahan. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi sumber daya, maka semakin tinggi pula kekuatan dan kelemahan yang akan semakin rendah. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu finansial pada perusahaan. Perusahaan yang berkecukupan dalam hal finansial akan memiliki kekuatan yang lebih unggul. Yang terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Artinya cara perusahaan dalam mengelola tingkat kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya mengenai faktor eksternal dalam analisis SWOT mencakup opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Untuk mendefinisikan faktor eksternal biasanya meliputi lingkungan, peraturan pemerintah, tren, budaya, ideologi, sosial politik, perekonomian, peristiwa yang terjadi, sumber permodalan, dan perkembangan teknologi. Hal-hal tersebut dapat menjadi peluang jika perusahaan mampu memanfaatkan kondisi dan akan menjadi ancaman jika perusahaan tidak mampu bersaing. Selanjutnya mengenai permasalahan dan keterbatasan analisis SWOT, yaitu rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal karena hanya menggunakan satu level analisis. Menghasilkan daftar yang panjang, faktor yang sama dapat ditempatkan dalam dua kategori karena perbedaan cara pandang. Tidak adanya kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis. Dasar pemikiran yang digunakan dalam upaya memaksimalkan hasil analisis SWOT dan meminimalkan permasalahan dalam keterbatasan yaitu dengan mengembangkan analisa aspek eksternal dan internal secara mendalam dengan melakukan analisa pendahuluan pada tahap pengumpulan data. Tujuan analisis pendahuluan adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan atau besarnya pengaruh yang diberikan oleh setiap aspek terhadap strategi permasalahan, memberi penilaian terhadap faktor-faktor SWOT secara kuantitatif dengan menggunakan bobot dan rating. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.